Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Alifa, NIM 19046998. Saya akan menjelaskan mengenai kedatangan Inggris ke Indonesia. Inggris adalah negara dengan kerajaan tertua di Eropa. Kerajaan Inggris telah berdiri sejak abad ke-9 hingga saat ini abad ke-12. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, Inggris adalah kepulauan yang terletak di barat laut benua Eropa. Kekuasaan yang tergabung dalam Inggris Raya meliputi Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Kerajaan Anglo-Saxon yang merupakan awal mula kerajaan Inggris yang mempunyai raja bernama Athelstan berkuasa pada abad ke-10. Raja Athelstan menguasai Celtic, negara tetangga yang biasa berbagi kekuasaan dengan Anglo-Saxon. Selama beberapa abad, Inggris mendominasi kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Wales bergabung di bawah Inggris pada 1536, lalu Skotlandia pada 1603. Di bawah kerajaan Inggris pada 1707 terbentuklah Inggris Raya. Salah satu penyebab dari pelayaran bangsa Inggris ke Indonesia adalah rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan komoditi yang sangat diminati oleh bangsa-bangsa Eropa dan bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa itu gencar mencari komoditi dan rempah-rempah tersebut, terutama karena telah tertutupnya jalur Konstantinopel yang dikuasai oleh Turki Ottoman. Rempah-rempah di Indonesia pada zaman dahulu telah diperdagangkan ke kawasan Mediterania yang mula-mula dilabuhkan di Malabar, India. Lalu hasil dagangan rempah-rempah tersebut disalurkan para pedagang ke kota Roma dan Venesia serta wilayah lainnya yang berada di kawasan Eropa. Tak hanya itu, pedagang Arab berhasil mendapatkan rempah-rempah ini juga disalurkan ke Laut Merah dan sekitar Teluk Persia. Penyebab lainnya dari kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia adalah revolusi industri. Revolusi industri dimulai di Inggris sejak abad ke-18 hingga abad ke-19. Dimulai dari Britania Raya atau Inggris dan menyebar ke seluruh dunia. Dampak dari revolusi industri adalah terjadinya perubahan secara cepat dan berdampak besar terhadap kehidupan manusia dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Dengan adanya revolusi industri, yang sebelumnya tenaga manusia digunakan dalam berbagai bidang industri digantikan dengan tenaga mesin. Selain itu, revolusi industri juga menyebabkan terjadinya pelayaran ke berbagai penjuru dunia sehingga bangsa Inggris dapat sampai ke wilayah Asia dan Indonesia. East India Company atau EIC. Para pedagang London pada tahun 1600 mendirikan sebuah kongsi dagang bernama East India Company atau EIC. Tujuan dibentuk EIC adalah untuk membangun hubungan dagang dengan Asia. Untuk keperluan ini, EIC memperoleh pengesahan dari Ratu Elizabeth dan segera mengumpulkan modal untuk mempersiapkan pelayaran eksplorasi. Sejak awal abad ke-18, EIC sudah mempunyai 3 kantor dagang penting, yaitu di Mumbai, Madras, dan Calcutta. Datangnya Inggris ke India dikarenakan oleh satu, kekosongan kas negara akibat kekalahan Perang Salib. Kedua, karena perdagangan dari timur jauh melalui Timur Tengah ditutup akibat kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. 3, terjadinya revolusi industri di Inggris yang menyebabkan perlunya daerah-daerah penghasil bahan baku seperti India.
Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Raffles memegang 3 prinsip dalam pemerintahannya, yaitu: pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti dengan penanam yang bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan bupati dijadikan pegawai pemerintah. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, rakyat dianggap sebagai penyewa tanah pemerintah. Selain itu, Raffles juga membagi Jawa menjadi 16 keresidenan. Salah satu sistem yang dijalankan Raffles di Hindia Belanda adalah sistem sewa tanah atau landrent. Sistem sewa tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah Raffles di Jawa muncul dari gagasannya yang dipengaruhi dari keadaan negara Inggris dan keberhasilan kebijakan pemerintah kolonial Inggris di India tentang pelaksanaan pajak tanah. Para petani sebagai penyewa akan mendapatkan perlindungan hak atas tanah dari pemerintah selama penyewa tanah dapat bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak. Pemberlakuan pajak atas penyewaan tanah secara legal rasionalitas dilaksanakan untuk menghapus penyerahan wajib dan kerja wajib kepada para bupati. Kebijakan program landrent yang dicanangkan Raffles tersebut tidak terlepas dari pandangan mengenai tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah, sehingga rakyat harus menyewa tanah terhadap pemerintah. Salah satu peninggalan dari Inggris yang terdapat di Indonesia adalah monumen Lady Raffles yang terdapat di Kebun Raya Bogor. Ide pendirian Kebun Raya Bogor bermula dari Abner yang menulis surat kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen. Dalam surat itu terungkap keinginannya untuk meminta sebidang tanah yang akan dijadikan kebun tumbuhan yang berguna sebagai tempat pendidikan guru dan koleksi tumbuhan bagi pengembangan kebun-kebun lainnya. Dan pada tahun 1817, Gubernur Jenderal Van der Capellen secara resmi mendirikan Kebun Raya Bogor. Raffles membangun monumen Lady Raffles yang terdapat di Kebun Raya Bogor karena istrinya yaitu Olivia Raffles jatuh sakit dan meninggal di Bogor. Oleh karena itu ia membangun monumen tersebut untuk mengenang istrinya yang telah meninggal.